Hampir 8 tahun, aku menikahi si Menik, anak pasangan Pak Sukoco, dengan Ibu Murtiningsih, yang tidak lain adalah mertuaku. Setelah membina rumah tangga sekian lama, kami baru dikaruniai momongan, seorang bayi mungil dan cantik, yang kuberi nama Safira. Aku memberi nama Safira semata karena kebahagiaanku telah diberi permata hati oleh Sang Maha Pencipta yang lama kami nantikan. Lengkap sudah rasanya kebahagiaan kami. Namun kebahagiaan itu terusik oleh hal yang semula tidak kami percayai. Bahkan aku baru pertama kali mendengarnya. Sejak saat itu, perjalanan keluarga kami dilalui dengan penuh was-was. Aku sengaja menyembunyikan ini dari istriku, sebab aku tidak ingin istriku mengetahuinya karena beberapa pertimbangan. Dan rasa was-was penuh ketakutan itu timbul ketika aku mendapat petunjuk dari seorang yang mengerti ilmu gaib, yang mengatakan bahwa anakku Safira berada dalam ancaman teror yang sangat menakutkan dari sosok iblis. Teror itu dilakukan oleh salah seorang leluhurmu yang masih hidup, anak kesayanganmu itu. Tepatnya akan dijadikan korban wadal persekutuan gaib. Demikian kata orang yang baru ku kenal. Awal mulanya, hal itu aku ketahui dari sebuah pertemuan tidak sengaja dengan seorang bapak-bapak yang sebut saja namanya adalah Ilham, di sebuah mal terbesar yang ada di kota Depok, Jawa Barat. Usia Safira saat itu setahun 9 bulan dan sedang lucu-lucunya. Kami saat itu sedang menemani anak kami bermain mandi bola. Saat aku mengawasi anakku dari kejauhan, kulihat ada seorang bapak-bapak sedang memperhatikan anakku dengan komat kamit. Matanya senantiasa menatap anakku, penuh dengan perhatian. Ketika aku akan menegur orang itu, justru dialah yang mendekatiku. Awal mulanya aku curiga padanya, tapi setelah kami mengobrol-ngobrol, rupanya Pak Ilham itu nampak cukup baik dan ramah. Dia juga sedang menemani cucunya. Tidak lama kami pun mulai akrab. Setelah obrolan kami menyangkut anak, nampak ia seperti sangat serius. Pak Ilham banyak bertanya tentang Safira, dan aku sangat terkejut karena dia tahu banyak tentang kebiasaan anakku. Dan dengan terus terang, ia sangat mengkhawatirkan anakku. Betapa kagetnya aku. Ada apa dengan Safira? Jaga anakmu dengan baik. Jangan sampai dia jatuh ke tangan iblis laknat itu. Aku terkejut bukan kepalang mendengar penuturannya, walau hanya sekedar dugaan. Rasa takut, was-was, penasaran, dan 1001 rasa menyesak dalam dadaku. Menurut Pak Ilham, anakku tengah menjadi incaran pembunuh yang dilakukan oleh siluman akibat persekutuan gaib yang dilakukan oleh keluarga dekatku yang erat pertalian darahnya dan kini masih hidup. Safira tepatnya akan dijadikan tumbal. Walau aku belum percaya sepenuhnya, tapi tak urung membuatku merasa takut. Terlintas pula pikiran curiga akan semua keterangannya. Jangan-jangan ini modus penipuan
yang ujung-ujungnya hanya uang. Aku membatin. Tapi hal ini tertepis ketika ia tahu semua kebiasaan, juga benda-benda yang disukai Safira. Kebiasaan itu antara lain Pak Ilham sudah tahu, bila anakku sering kepanasan dan sering minta mandi, walaupun malam hari sekalipun. Juga tanda bercak putih sejak lahir, walaupun sebesar kuku, yang ada di tengkuk dan telinga Safira. Pak Ilham mengetahui. Menurutnya itu sebagai tanda bahwa Safira akan dijadikan tumbal oleh siluman laknat. Pak Ilham juga menanyakan, apakah ada keluargaku atau Safira yang memiliki ciri mirip seperti itu. Setelah aku pikir sejenak, aku jadi teringat mertuaku, yaitu Pak Sukoco. Dia memiliki tanda seperti itu. Tapi belang putih mertuaku itu cukup banyak, hampir menutupi separuh mukanya, leher serta kedua telapak tangannya. Sebenarnya, apa hubungan tanda itu dengan anakku, Pak? Aku bertanya kepada Pak Ilham. Pak Ilham tersenyum. Ia hanya diam, sambil manggut-manggut, dihiasi sorot matanya yang penuh rahasia. Pertanyaan itu pun benar-benar tidak terjawab, sebab cucu Pak Ilham merengek minta pulang. Sebelum kami berpamitan, ia meminta namaku dan juga nama istriku, nama nenek dan juga kakeknya Safira, serta tanggal lahirnya. Tidak lupa ia memberikan alamat rumahnya, agar aku datang ke rumahnya. Jangan lupa datang ke rumahku, nyawa anakmu benar-benar sangat terancam, pesannya kepada aku sebelum kami berpisah. Karena didera rasa yang was-was, akhirnya aku berkunjung ke rumah Pak Ilham. Rumah Pak Ilham cukup sederhana, dan keluarganya nampak ramah. Dilihat dan cara hidupnya, nampak keluarga Pak Ilham sangat taat dalam agama. Hal ini tergambar dari banyaknya hiasan dan juga tulisan ayat-ayat suci Al-Quran di dinding-dinding rumah Pak Ilham. Juga terlihat dari kehalusan tutur kata keluarganya. Setelah kami beramah-tamah sejenak, diajaknya aku ke ruang khusus yang banyak peralatan doa dan sholat. Dan di kamar itu tanpa tanding aling-aling, Pak Ilham membeberkan semua dugaannya. Beliau mengatakan bahwa selama ia mendapat petunjuk bahwa benar Safira dalam ancaman maut. Ancaman maut itu berasal dari siluman kura-kura raksasa yang dipuja oleh leluhur Safira untuk meraih kekayaan dengan cara memberikan tumbal nyawa manusia. Jelas Pak Ilham. Beliau tidak mengatakan siapa, tapi hati kecilku menduga, dan aku mencurigai mertuaku, yaitu Pak Sukoco. Aku baru menyadari, sekaligus keheranan, karena mertuaku cukup kaya untuk ukuran desa. Padahal aku tahu mertuaku tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Yang aku tahu mertuaku adalah sebagai makelar tanah, dan sesungguhnya itu bisa diukur penghasilannya di desa. Memang aku pernah mendengar desas-desus bahwa mertuaku memiliki pesugihan jenis tuyul, tapi menik istriku sendiri membantahnya. Katanya itu hanya fitnah orang kampung yang iri, dan jangan digubris.
Begitulah kehidupan di desa. Kalau ada yang maju, pasti dicurigai macam-macam, tegas istriku. Sebelum kami menikah, aku memang tidak tahu benar kehidupan keluarga istriku. Kami bertemu di Jakarta. Setelah menikah, kami hanya setahun sekali pulang kampung. Karena itu aku tidak tahu banyak keluarganya, selain dari keterangan menik sendiri dan belang putih di tubuh mertuaku. Selama ini aku mengira hanya akibat pengaruh zat merkuri pada air tanah bertahun lamanya yang bersifat medis. Saya ingin menolongmu dan juga anakmu, karena saya tidak tega kepada anak yang tidak berdosa. Safira anakmu tidak seharusnya menjadi tumbal, kata Pak Ilham. Beliau terus terang mengatakan pula bahwa ia tidak sanggup sendirian membentengi Safira. Maka dia akan ke Tuban, Jawa Timur. Di sana tempat gurunya. Dan aku diajak serta ke Tuban. Tapi sebelum itu, kami melaksanakan permintaannya. Aku disuruh mengambil air telaga, yang konon menjadi tempat berdiamnya siluman kura-kura, untuk dibawa kepadanya. Aku juga sekaligus ditugaskan mencari keterangan agar tindakannya benar. Hari itu sebelum aku mohon pamit, aku diberinya sebuah botol yang di dalamnya terdapat gulungan kain putih. Tanamlah botol ini di halaman rumahmu, pinta Pak Ilham. Baiklah Pak, jawabku sambil mencium tangannya sebagai tanda hormat dan taksim. Kini aku pun mulai melakukan penyelidikan tentang mertuaku sendiri. Aku mohon pamit kepada Menik dengan alasan akan keluar kota dalam rangka RUPS, perusahaan tempatku bekerja, selama 1 minggu. Aku terpaksa berbohong pada istriku dengan harapan dia tidak mengetahui rencana aku, karena ini menyangkut keluarganya. Sesungguhnya aku pergi ke Jawa Tengah, ke sebuah tempat menurut petunjuk Pak Ilham, beda kabupaten dengan asal istriku. Di sana aku menemukan banyak keterangan. Memang di sebuah tempat terdapat telaga keramat yang sering disiarai orang dengan berbagai maksud, termasuk mencari pesugihan. Tempat itu bernama Telaga Bulus Cimbung. Berikut ciri-ciri orang yang melakukan ritual sesat itu. Aku juga jadi tahu bahwa tempat-tempat keramat lain, seperti Gunung Pegat, Rawa Jombor, yang tidak jauh dari desa Cimbung, dan tak kalah keramat. Pokoknya aku banyak mendapat informasi seputar dunia mistik di tempat itu. Konon menurut keterangan warga, siapapun yang datang ke Bulus Cimbung untuk tujuan mencari kekayaan, berhasil atau tidak, pasti badannya menjadi belang. Dan yang menjadi tumbal adalah pelaku itu sendiri, atau sesuai perjanjiannya. Entahlah, aku seperti mendengar cerita tahayul yang memang selama ini tidak aku percaya. Tapi didorong oleh ketakutan akan keselamatan dari Safira, aku pun mulai mempercayainya. Setelah ke Bulus Cimbung, aku menyempatkan mampir ke rumah mertuaku selama 3 malam. Dan aku menginap di sana. Kepada mertuaku, aku mengatakan alasan yang sama dengan istriku, dan aku hanya sekedar mampir. Padahal aku ingin menyelidiki mertuaku.
Dan memang benar. Di rumah itu kurasakan hawa aneh menyungkup. Bahkan aku sempat mengalami hal-hal yang ganjil, yang sulit kujelaskan semua. Aku juga sempat mendengar rintihan Pak Sukoco di suatu malam. Rintihan itu bersumber dari kamarnya yang gelap, tetapi tidak tahu sedang apa. Setauku mertuaku itu sehat-sehat saja. Kini aku meyakini, di rumah mertuaku banyak menyimpan rahasia mistis yang sulit dicerna akal sehatku. Setelah aku mendapat sebotol air dari telaga keramat itu, akhirnya aku kembali ke Jakarta, menemui Pak Ilham, dan setelah itu segera kami putuskan untuk berangkat ke Tuban. Aku dan juga Pak Ilham tiba di Tuban pukul 2 siang. Setelah menumpang ojek cukup jauh, tibalah kami di sebuah rumah sederhana milik seorang kiai sepuh, gurunya Pak Ilham, yang tidak bisa kami sebutkan namanya atas permintaan Pak Ilham. Guru Pak Ilham itu ternyata seorang lelaki renta, namun nampak religius dan senantiasa berwirid. Tasbih kecil tidak lepas dari tangan kanannya, serta mulutnya senantiasa komat kamit memuji kebesaran ilahi. Saat malam tiba, kami mulai melakukan ritual. Kami bertiga berada di kamar gelap dan melakukan beberapa sholat khusus, serta membaca doa-doa. Setelah itu aku diminta Pak Kiai terus-menerus membaca sholawat, serta dengan mata terpejam. Kini aku hanya mendengar hela nafas, suara gedebukan, serta desiran, dan juga geraman menakutkan, diselingi bentakan-bentakan, juga hawa panas, seperti terpanggang oleh api. Setelah lampu teplok dinyalakan oleh Pak Ilham, aku terkejut. Guru Pak Ilham itu sudah tidak ada di dalam kamar. Dia pergi entah kemana. Saat aku bertanya, Pak Ilham hanya tersenyum dan segera mengemasi barang-barangnya. Beliau segera mengajakku pulang ke Jakarta. Tengah malam itu juga, aku ingin bertanya banyak. Namun dengan isyarat tertentu, aku dimintanya untuk diam. Dengan sekendi air, kami segera kembali ke Jakarta. Pada mulanya kesulitan mendapatkan angkutan umum. Namun setelah kami berjalan sejauh kurang lebih 3 kilo, akhirnya kami mendapatkan mobil yang kami sewa ke Jakarta. Kami pulang tanpa berhenti, karena hal itu dilarang oleh Pak Ilham, walau hanya sekedar buang air kecil sekalipun. Di perjalanan itulah, Pak Ilham menjelaskan semuanya. Memang benar, dan yang menjadi tumbalnya adalah mertuamu sendiri, dan juga satu orang setiap generasinya. Hal itu disepakati dengan siluman itu, agar kekayaannya menjadi langgeng, hingga kelak ke anak cucunya. Jelas Pak Ilham. Kini aku jadi teringat akan kematian adik iparku, yang mati ketika usianya baru beberapa tahun, dan kematiannya sangat misterius. Adik iparku juga mempunyai bercak putih di wajahnya. Kini aku jadi teringat Safira. Aku hampir menangis. Aku berdoa dengan air mata menetes agar mobil cepat tiba di Jakarta. Aku sungguh ketakutan. Menurut Pak Ilham,
Ia dan gurunya hanya sekedar berusaha memutus perjanjian gaib antara Pak Sukoco dengan siluman kura-kura itu, agar tidak terjadi tumbal berikutnya. Demi keselamatan Safira, serta generasi berikutnya. Mari kita berdoa untuk keselamatan guru saya. Semoga Allah melindungi kita semua, pinta Pak Ilham. Kini aku benar-benar menyadari betapa mulianya hati Pak Ilham dan juga gurunya. Entah dengan apa aku bisa membalasnya. Singkat ceritanya, setelah kami tiba di Jakarta, aku benar-benar panik. Ternyata Safira sakit panas, tinggi sekali. Sudah ke dokter, tapi obat dokter seperti tidak ada pengaruhnya. Safira menggigil serta mengigau. Vira ingin pulang, Pak. Vira ingin pulang. Rintinya berulang-ulang. Hatiku semakin miris. Tidak menunggu waktu lama, aku mengambil sedikit air kendi dan sisanya kami siramkan ke sekujur tubuh Safira. Saat disiram, Safira menjerit yang suaranya baru kali ini kudengar, seperti bukan suara Safira. Sedangkan Pak Ilham terus membaca doa. Setelah itu Safira tertidur dan panasnya berangsur-angsur turun. Namun belum genap seminggu atas kesembuhan Safira, aku mendengar kabar dari kematian Pak Sukoco, yaitu mertuaku. Aku dan Menik terpaksa pulang kampung. Tapi Safira sengaja tidak kuajak, meski aku diprotes istriku. Hal ini memang dilarang oleh Pak Ilham. Dan saat jenazah mertuaku dimandikan, kulihat keganjilan di tubuh mertuaku. Selain badannya belang, juga di punggungnya terdapat sisik yang tebal, mirip kulit buaya, memanjang hampir ke pinggul. Kini terbukti sudah, mertuaku adalah pengabdi siluman bulus cimbung. Menurut Pak Ilham, kematian mertuaku terjadi karena siluman kura-kura itu kini telah murka. Siluman itu tidak mendapat tumbalnya, sehingga memakan tubuhnya sendiri. Sejak kematian Pak Sukoco, tidak lama kemudian, sedikit demi sedikit, kekayaannya habis sama sekali. Bahkan ibu mertuaku kini harus ikut dengan kami. Kini Safira telah tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat cantik jelita, permata hatiku, tumpuan harapan masa depan kami berdua. Namun yang paling anehnya, belang di tengkuk dan juga telinganya kini telah menghilang. Dan kebiasaan anehnya yang sering minta mandi tengah malam kini sudah tidak lagi dilakukan oleh Safira. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali. Saya beribu-ribu mengucapkan puji syukur terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah yang dialami oleh anakku. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.